Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita masih bisa melaksanakan qiyamul Ramadan. Di tengah-tengah hujan, alhamdulillah kita masih datang ke mushola yang kita cintai ini. Alhamdulillah malam ini adalah malam ke-25 ya. Kalau malam ke-25 adalah salah satu malam-malam yang disebut oleh Rasulullah sebagai salah satu kemungkinan datangnya Lailatul Qadar ya. Kemarin 21, 23 dan malam ini 25. Ya kalau tidak pun malam ganjil, kalau bermasalah kita dalam perhitungan sekarang adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Makanya kita masih mari meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat memang semakin akhir Ramadan itu amal kita semakin meningkat ya. Jangan seperti kebanyakan manusia menjelang akhir Ramadan amal itu semakin turun ya. Ketika dibebaskan musola-musola, dibebaskan masjid-masjid untuk melaksanakan qiyamul Ramadan, biasanya di 10 hari terakhir ini masjid musola itu juga sepi. Tapi sayang kemarin selama 20 hari pertama ditutup di tempat-tempat kita dan 10 hari terakhir ini hampir dibebaskan ya. Ya tapi sayanglah ya, ketika dibebaskan ketika semangat sedang turun ya. Ya kondisinya tidak jauh beda dengan ketika ditutup. Baik Bapak dan Ibu sekalian, malam hari ini kita akan mengkaji satu topik berkaitan dengan ansarullah ya. Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah ya. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, apakah agama Allah ini perlu ditolong? Apakah Allah Subhanahu wa taala ini perlu ditolong? Tidak Bapak dan Ibu sekalian. Karena Allah itu Maha Kuat. Allah lah yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Jadi ketika kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, maka kita harus menolong agama Allah. Karena Allah mengatakan intansurullaha yansurkum. Tolonglah oleh kalian agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Nah, tolonglah oleh kalian akan Allah, Allah akan menolong kalian. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menolong agama Allah Subhanahu wa taala ini. Bapak dan Ibu sekalian, perlu kita pahami bahwa di tengah-tengah kehidupan kita ini pasti terjadi dua kutub yang saling bertolak belakang. Ada utara, ada selatan, ada baik, ada buruk. Begitu juga manusia, manusianya juga begitu. Ada yang pendukung kebenaran, ada yang pendukung kebatilan. Ya. Ketika seseorang menjadi pendukung berperilaku kebatilan, kemudian dia menjadi pendukung kebatilan, kemudian dia berkelompok menjadi pendukung kebatilan. Nah, itu modelnya itu. Kadang-kala dia berlaku pribadi sendiri saja. Kadang-kadang dia berkelompok dan berusaha untuk menegakkan kebatilan. Makanya sampai akhir zaman nanti Bapak dan Ibu sekalian, kebatilan itu akan tetap ada dan penolong-penolong kebatilan itu akan tetap ada. Itu pasti itu. Karena itu sudah sunnatullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an ya, dalam surat Al-Mujadilah ya, Allah berkata, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukumku tersesat, maka saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, setan ini sudah bertekad sejak zaman dahulu kalanya ya, dia akan menyesatkan manusia. Ya, dari mana dia akan menyesatkan manusia? Dari berbagai macam cara, dari berbagai macam sisi dia akan menyesatkan manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika iblis itu terusir ya,
Kemudian dia mengatakan summa la'atiyannahum min baini aidihim. Kemudian kami akan mendatangi mereka dari hadapan mereka. Itu kecil iblis tu, dari mongkok datang. Wa min khalfihim, dari belakang mereka. Wa an aymanihim, dari sebelah kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan dari sebelah kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka orang-orang yang bersyukur. Jadi kita ini harusnya banyak bersyukur Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kenapa kita banyak manusia hari ini tidak bersyukur? Ya, ketika mereka digoda oleh setan, ketika mereka dijauhkan oleh Allah, oleh setan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena setan mendatangi kita dari depan kita, dari belakang kita, dari samping kanan, dari samping kiri. Padahal kita punya malaikat, malakul muwakkil. Nanti kita kaji pagi-pagi kemarin. Ada malaikat penjaga kita. Kita juga punya malaikat penjaga. Tapi kadangkala bisikan setan pun melewati malaikat itu. Sehingga kita pun tergoda, ya, tergoda. Sehingga apa yang terjadi? Kita ini manusia ini menjadi orang-orang yang tidak bersyukur. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, hati-hati kita. Ketika kita telah memasuki Ramadan ini, kita sudah menjalankan Ramadan selama sebulan penuh. Ketika Allah Subhanahu wa taala menutup pintu neraka, ketika Allah mengikat setan dan iblis, ya, maka pergunakanlah ini sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah, meluruskan niat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan biarkan sedikit pun setan mengganggu kita. Jangan biarkan sedikit pun iblis mengganggu kita. Kenapa? Karena memang iblis sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kami akan mendatangi mereka, ya. Kami akan mendatangi mereka dari hadapan, dari belakang, dari kanan yamani, dan dari kiri kita, ya. Sehingga membuat kita manusia ini banyak orang-orang yang tidak bersyukur. Berarti orang menjadi orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita menentang Allah, berarti kita tidak bersyukur. Tidak berterima kasih kepada Allah setelah Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Allah telah menciptakan kita, Allah telah memberi kita rezeki, Allah telah memberi kita penghidupan, tapi kita menentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mereka berkelompok, ya, itu dari individu-individu tadi itu yang diganggu oleh setan. Kemudian orang-orang yang diganggu oleh setan ini kadang-kala dia tidak mau sendiri, diajak juga temannya. Nah, karena setan itu ada dari kalangan jin dan manusia. Ketika manusia sudah dipengaruhi oleh setan, maka manusia sama manusia yang sudah terpengaruh setan ini akan saling mendatangi orang lain, akan mengganggu orang lain juga. Dia akan berkumpul-kumpul, ya. Mereka akan berkumpul-kumpul untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mensifati mereka dengan hisbas syaitan. Ya, maka Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya, istahwaza alaihimus syaitan. Syaitan telah menguasai mereka. Fa'ansahum zikrallah, maka syaitan melupakan mereka akan ingat kepada Allah. Itu kerja syaitan Bapak dan Ibu, ya. Jadi ketika syaitan telah menguasai kita, lupa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Allah mensifati mereka ulaika hizbus syaitan. Mereka adalah para pengikut syaitan. Hizbus syaitan, partai syaitan. Nah, hizib itu artinya partai. Makanya orang-orang yang mengajak manusia menjauh dari Allah itu hizbus syaitan, partai-partai syaitan. Contoh hari ini Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita diserang oleh penyakit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita bertaubat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, apa kesalahan kami ya Allah sehingga Engkau datangkan musibah ini, sehingga Engkau datangkan wabah ini. Tapi kalau hizbus syaitan, apa yang mereka lakukan? Ya, mereka tidak bertaubat, tidak berdoa. Tapi yang mereka lakukan apa? Ya, kita dengar-dengarlah. Malam ini saya dengar-dengar mereka akan melaksanakan konser. Kok konser yang diadakan? Ketika wabah datang, konser menghadapi corona, luar biasa. Ya, coba nonton di TV nanti. Ya, kabarnya malam ini, kabarnya. Wallahu a'lam. Ya. Harusnya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah. Ini malah berbuat sesuatu yang seakan-akan menentang Allah Subhanahu wa taala. Di mana rasa empatinya? Di mana rasa persaudaraannya? Ketika orang tertimpa musibah, ketika orang ditimpa malapetaka, yang mereka lakukan
bergembira. Mereka mengatakan kami bergembira ini untuk mengumpulkan dana untuk dibagikan kepada yang terkena musibah. Ini tidak masuk akal kita. Contohlah sederhana. Kita di komplek ini ada tetangga kita yang sakit atau ada tetangga kita yang kematian umpamanya, ya. Kemudian kita buat konser di sebelahnya, sebelah rumah itu. Harusnya ketika ada orang kematian yang kita buat apa? Kita berdoa bersama-sama supaya yang ditinggal ini semakin tabah dari musibah yang melanda mereka. Tapi tidak, kita berpikir begini, saya akan bantu dia, saya bikinlah konser, saya bikinlah band di sebelah rumahnya, nanti uang hasil kumpulan band itu saya kasihkan sama dia. Gimana rasanya? Kita bergembira di atas penderitaan orang lain walaupun kita dikasih uang, ya, kita dibantu, ya, dengan mereka bergembira di atas penderitaan kita. Luar biasa, empatinya itu di mana? Ya begitulah perilaku ketika mereka sudah dipengaruhi oleh syaitan, ya, dipengaruhi oleh syaitan yang tidak mereka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya mereka lakukan adalah bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kalau kini untung le tahu orang namanya corona. Le tahu orang kok sesuai kecil orang tu. Kok tiba penyakit tu kawak. Aneh wak kecian. Karena jinnya mah. Kami tu ya nak. Karena penyakit ku tak pernah nampak dah wak. Saya nerangkan orang kena stroke, ya. Sesuai orang kena stroke asal punya orang kampung awak. Karena ianya. Karena jin balang kecil orang, kan jin balang. Ada macam-macam, ada jin berwarna-warna gitu lah. Jin balang warna jin, ya. Aku datang dicarilah 50 rupiah, dicarilah minyak, diambil seketik. Olesnya lah situ, insya-Allah berjalan kot. Kini orang tahu stroke mah. Kok stroke-nya diladeng ke rumah sakit stroke. Jadi orang penyakit gini. Sama aja corona gini kok. Ketika dahulu zaman dahulu tiba penyakit model kau kecewa serang jin mah tiba sesangok mati deh jin alan tiba kan gitu lah. Kalau kini namanya corona ya bapak dan ibu. Jadi kalau dulu tiba penyakit model itu orang introspeksi dia salah den kowe salah den ko anala den buek ko minta ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini ketika mereka dipengaruhi oleh syaitan, otak mereka ditutupi oleh syaitan, maka melupakan mereka akan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan inna hizbus syaitan humul khasirun. Sesungguhnya partai-partai syaitan itu mereka adalah orang-orang yang merugi. Jadi hizbus syaitan itu Bapak dan Ibu sekalian adalah setiap orang atau kelompok orang yang dikumpulkan dan dikuasai oleh syaitan. Lalu syaitan menjadikan mereka lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berkumpul-kumpul bersama-sama membuat kita lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hizbus syaitan. Mereka menjadikan kaum yang dimurkai Allah sebagai teman mereka. Berkawannya jurang kapi lebih banyak. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Jadi kalau ada orang bersama-sama berusaha menghalangi orang menuju jalan Allah, itu hizbus syaitan. Mereka termasuk orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Itulah kelompok-kelompok hizbus syaitan. Bapak dan Ibu sekalian, kelompok syaitan itu dikatakan inna hizbus syaitan humul khasirun. Sesungguhnya partai syaitan itu pasti merugi, pasti kalah kecil Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, di tengah-tengah manusia kita juga ada orang-orang yang taat kepada Allah, ya. Dan orang-orang yang memerangi musuh-musuh Allah, dan orang-orang yang menolong para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka disebut oleh Allah dengan sebutan Hizbullah. Partai Allah. Maka di tengah-tengah manusia ini dua partai doanya, ya. Satu hizbus syaitan, kedua Hizbullah, partai Allah. Maka Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah, "Wa may yatawallallaha wa rasuluh." Barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai wali, wallazina amanu, dan orang yang beriman, fa inna hizballah, mereka adalah hizballah. Jadi kalau kita menjadikan Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai wali, ya, sebagai penolong, sebagai penanggung jawab, ya, fa inna hizballah, mereka adalah partai Allah, humul ghalibun, dan partai Allah itu pasti menang. Jadi tidak usah ragu Bapak dan Ibu. Kita sebagai kaum muslimin, sebagai manusia yang merasa beriman, maka bergabunglah dengan Hizbullah. Bukan namanya Hizbullah, disebut Hizbullah tapi kerja setan ada juga gitu. Tapi tidak namanya yang penting, tapi perilakunya. Apa perilakunya? Mereka menjadikan Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai wali, sebagai penolong-penolong mereka. Maka mereka disebut fa inna hizballahumul ghalibun.
Apa sifat-sifat Hizbullah itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Tidaklah ditemukan suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallah. Mereka akan berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah. Nak dosa sebut tu dah. Jadi kalau orang beriman kepada Allah dan Rasulnya berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah, tak kena dosa. Ya. Makanya orang-orang yang beriman itu sifatnya apa? Ya, asyidda 'alal kufar rahmah bainahum. Dia bersikap keras terhadap kekufuran dan berkasih sayang di antara mereka. Makanya kalau suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak akan kita temukan dah mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, walau kanu aba'hum, walaupun mereka bapak kita. Wa abna'ahum, walaupun anak-anak kita. Wa ikhwanuhum, atau saudara-saudara kita. Wa asiratuhum, atau kerabat kita atau keluarga kita. Jadi apa gitu, anak gitu, saudara gitu, keluarga gitu, ketika mereka menentang Allah, awak tak akan dakik jinyo tu. Nah, itulah dibuktikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya tatkala perang Badar Al-Kubra. Ketika terjadi perang Badar Kubra, yang terjadi ketika itu? Siapa yang berperang? Anak jawab, mama aja kemenakan, dusanak jadi dusanak. Ha, ciik bersama Rasulullah, ciik bersama orang Quraisy. Parang bunuh-membunuh. Ya, memang model itu akhirnya di dalam ketika terjadi perseteruan, ya, yang ada adalah kita sebagai kaum muslimin adalah menyeru mereka ke dalam Islam, bukan tunduk berkasih sayang dengan mereka. Nah, walaupun mereka bapak kita, walaupun mereka anak kita, walaupun mereka saudara kita dan kaum keluarga kita. Ulaika kataba fi qulubihim al-iman, karena Allah telah menulis dalam hati mereka iman, wa ayyadahum biruhi minhu, dan Allah telah memberikan pertolongan lewat tangannya. Wa yudkhilhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan berikan kepada mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ya. Ulaika hizballah, mereka adalah partai-partai Allah. Nah, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka bersatu di situ, ya, maka Allah mengatakan ulaika hizbullah. Maka Allah mengingatkan, ala, ingatlah, inna hizballah humul muflihun. Ingatlah, hanya partai-partai Allah lah yang akan mendapat kemenangan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, kita adalah menjadi kunu ansarullah, penolong-penolong agama Allah. Kenapa? Karena dengan menolong agama Allah itulah kita akan mendapat kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di akhir Ramadan ini kita menjadi orang yang bertakwa, kita hanya cinta kepada kebenaran dan kita benci kepada kekufuran, ya, sehingga kita menjadi anggota-anggota partai-partai Allah, ya, yaitu orang-orang yang berjuang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.